Perkenalkan, nama saya Raal Dendatika Putra, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pembangunan Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno atau Orde Lama dengan masa Soeharto. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Penggunaan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. GBHN merupakan pola untuk pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan pembangunan jangka panjang tahap 1 tahun 1969 sampai 1994. Menurut indikator saat itu, pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2 1995 sampai 2020. Sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerintahan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran dan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Bidang pertanian. 1. Bidang pertanian. 1. Pembangunan ditekankan pada menciptanya institusi pedesaan yang sebagaimana wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal BIMAS. Di sisi lain, pemerintahan juga menciptakan Badan Urusan Logistik atau Bulog. 2. Menunjukkan fakultas pemerintahan Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Unit Desa BUUD. Maka lahirnya Koperasi Desa atau KUD sebagai bagian dari pembangunan nasional. 3. Mengembangkan institusi penelitian seperti BPTP atau Badan Pengkaji Teknologi Pertanian yang berkembang untuk menghasilkan inovasi pengembangan pertanian yang pada Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal yaitu varietas unggul tahan wereng atau VUTW. 4. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani dimulai dari Panca Usaha Tani, BIMAS, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan terutama beras.
5. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asen Aceh Fertilizer di Aceh. 6. Kelompok pencapir diresmikan pada 18 Juni 1984 dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 110 Kepmen 1984. 2. Bidang pendidikan. Pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD. 2. Pembangunan wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. 3. Surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, dan Menteri Agama nomor 34 UKAN 1996, nomor 88 tahun 1996, nomor 0129 tahun 1996, nomor 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. 4. Penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1976 dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. 3. Keluarga berencana atau KB. 1. Keberhasilan dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2. Program KB dilakukan sebagai salah satu yang paling sukses di Indonesia, yaitu menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Sekian pembahasan tentang kebijakan pembangunan Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.